Oke, selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi sama teacher di sini di hari Selasa tanggal 3 November 2020 ya. Nah, kita akan melanjutkan pelajaran tematik masih subtema 1. Sekarang kita masuk ke pembelajaran 5 dan 6 ya. Nah, di sini di pembelajaran 5 dan 6 kita akan membahas tentang peran Indonesia dalam kerjasama dengan ASEAN ya di bidang sosial budaya ya. Indonesia itu berperan bekerja sama dengan anggota ASEAN, dengan negara ASEAN dalam bidang sosial budaya. Misalnya contohnya itu misalnya tampak dalam pertukaran budaya tampak dalam pertukaran budaya. Contohnya pertukaran budaya misalnya ada pentas seni, bisa pentas seni memainkan musik, teater. Misalnya Indonesia mementaskan seni Indonesia ke negara-negara ASEAN, misalnya ke Singapura. Nah, bahkan juga sebaliknya, misalnya misalnya orang yang Singapura itu mementaskan seninya ke Indonesia. Itu merupakan contoh kerjasama antara Indonesia dan negara ASEAN dalam bidang sosial budaya. Bisa juga pertukaran pelajar ya. Nah, misalnya kita di sini bertukar pelajar ke negara-negara ASEAN, misalnya ke Malaysia, ke Singapura, ke Brunei ya. Itu bisa juga merupakan contohnya. Nah, mungkin kalian pernah dengar itu dalam olahraga ya, keikutan serta Indonesia dalam ajang olahraga SEA Games, dalam ajang olahraga SEA Games. Nah, dalam ajang olahraga SEA Games itu negara-negara ASEAN atau negara-negara luar itu ke Indonesia ya, ke Indonesia. Itu pernah waktu itu mungkin 2011 kali ya. Teacher lupa juga, 2011 ada SEA Games yang tuan rumahnya itu Indonesia ya. Nah, ada juga itu memberikan bantuan kemanusiaan. Nah, itu juga merupakan contoh sosial budaya ya, bersosial. Memberikan bantuan kemanusiaan, misalnya di negara Indonesia terkena gempa atau apa. Nah, negara-negara anggota ASEAN itu ada yang ikut serta dalam bantuan kemanusiaan tersebut ya. Nah, itu merupakan contoh-contoh kerjasama dalam Indonesia dalam ASEAN ya. Nah, di sini tentang batik Nah, batik itu kan merupakan salah satu dari keragaman budaya Indonesia ya, yang sudah dikenal di dunia ya. Mungkin sudah semua orang itu sudah kenal apa itu batik ya. Nah, setiap negara ASEAN juga terdapat kebudayaan yang beragam, bukan hanya Indonesia. Nah, di sini peran kerjasama Indonesia dan ASEAN dalam kegiatan membatik. Nah, kita bisa membaca ini dalam kegiatan membatik. Nah, di sini siapa yang tidak kenal batik? Batik itu merupakan budaya Indonesia yang sudah terkenal hingga dunia. Ya, batik itu sudah terkenal hingga dunia. Batik sudah diakui sebagai warisan dunia oleh UNESCO ya, sebagai warisan bangsa. Nah, batik merupakan khas asli Indonesia. Setiap wilayah memiliki corak batik berbeda. Keragaman corak batik ini dikenal oleh pemerintah Indonesia melalui kegiatan pelatihan membatik di Sleman, Yogyakarta. Nah, kegiatan membatik tersebut diikuti oleh 9 peserta yang berasal dari Thailand, Laos, Kamboja, dan Vietnam. Nah, itu merupakan negara-negara anggota ASEAN ya. Nah, ini juga merupakan contoh kerjasama kerjasama ASEAN dan Indonesia di bidang sosial budaya, mengikuti kegiatan membatik
Ya, nah peserta pelatihan batik tersebut merupakan penerima beasiswa seni dan budaya Indonesia. Nah, ini kegiatan batik itu merupakan wujud kerjasama Indonesia dengan negara anggota ASEAN. Ya, itu merupakan contoh kerjasama dalam membatik antara Indonesia dan anggota ASEAN. Nah, kita akan lanjutkan ke pembelajaran SBDP. Nah, di pembelajaran SBDP ini tentang membuat poster ajakan melestarikan budaya. Bisa kalian buka buku kalian di halaman 31 ya. Nah, kita ini kalau kita ingin memperkenalkan budaya Indonesia secara umum, kita juga menyebarkan informasi itu menggunakan poster. Bisa menggunakan poster ya nak ya. Nah, poster itu adalah poster ya. Poster adalah karya seni 2 dimensi. Nah, poster adalah karya seni 2 dimensi yang memuat teks dan gambar. Nah, yang membuat teks dan gambar untuk menyampaikan ajakan untuk menyampaikan ajakan atau imbauan tertentu kepada masyarakat. Nah, ini poster. Poster itu merupakan karya seni 2 dimensi ya nak ya. Nah, poster ini juga merupakan jenis reklame ya. Kemarin sudah kita belajar jenis-jenis reklame. Nah, poster ini merupakan salah satu jenis reklame. Nah, bisa kalian buka buku kalian. Ini ada contoh poster. Contoh poster. Nah, ya, ada gambar dan poster itu biasanya dibuat semenarik mungkin ya nak ya. Nah, ini contoh poster. Nah, poster itu terdiri dari 3 unsur nak ya. Poster itu tiga unsur. Nah, poster itu terdiri dari 3 unsur. Yang pertama huruf atau teks ya. Nah, huruf atau teks. Yang kedua itu gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi. Yang ketiga itu baru latar. Latar belakang. Nah, adapun beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam membuat poster. Yang pertama, buatlah poster seunik mungkin agar menarik untuk dilihat. Itu yang pertama nak, yang harus kita perhatikan. Buatlah poster semenarik mungkin agar seunik mungkin agar menarik untuk dilihat. Ya, yang kedua juga tentukan dulu makna dan tujuan pembuatan poster dengan jelas. Ya, tentukan makna dan tujuan pembuat poster dengan jelas. Nah, yang ketiga, buatlah gambar atau tulisan semenarik mungkin. Ya, buatlah gambar atau tulisan semenarik mungkin. Nah, adapun sampaikan informasi nak. Nah, bisa kalian buka di halaman 32. Sampaikan informasi secara terperinci menggunakan slogan yang mudah diingat. Nah, contohnya di sini, cinta budaya Indonesia atau generasi muda cinta batik Indonesia. Bisa juga slogan yang lain ya. Misalnya banyak slogan-slogan ya. Nah, yang terakhir itu perhatikan tata letak gambar dan tulisan sehingga terlihat seimbang. Itu hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat poster ya. Oke.
sekarang kita lanjut di pembelajaran ke-6. Itu bahasa Indonesia tentang mempresentasikan informasi penting dalam teks eksplanasi. Mempresentasikan itu memaparkan atau mengungkapkan ya. Memaparkan informasi penting dalam teks eksplanasi. Ya, mungkin itu tidak dijelaskan, itu sudah pernah ya. Nah, ini hanya dipresentasikan. Nah, sekarang kita lanjut di pembelajaran PKN. Pada halaman 37. Ya, di sini tentang menjelaskan pentingnya menghargai keragaman ekonomi. Ya. Keragaman ekonomi. Nah, bisa kalian baca di buku kalian itu kegiatan ekonomi. Nah, di sini ada percakapan percakapan guru dan Deli, dan Lani dan Tony ya tentang menghargai keragaman ekonomi. Nah, kegiatan ekonomi itu bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat ya. Nah, itu contoh menghargai kegiatan ekonomi. Nah, contohnya itu kegiatan menghargai ekonomi itu kita mengucapkan terima kasih nak ya. Misalnya kita itu saling mengucapkan terima kasih ya kepada orang yang itu ekonomi. Misalnya yang pertama itu kegiatan ekonominya itu pedagang ya, sama misalnya satunya lagi kegiatan ekonominya itu misalnya pelukis misalnya. Nah, pelukis ini ingin membeli alat-alat untuk melukisnya kepada pedagang ya. Dia saling ketergantungan kan membeli. Nah, pelukis ini karena dia menghargai kegiatan ekonomi orang lain, jadi setelah dia membeli, dia mengucapkan terima kasih. Itu contohnya. Nah, adapun contoh berikutnya itu memberi pujian atau penghargaan. Ya, memberi pujian atau penghargaan. Ada lagi bersaing dengan sehat nak. Ya, misalnya kalian pernah melihat di pasar nak. Di pasar itu banyak-banyak pedagang ya. Ada pedagang bersebelahan. Nah, ada pembeli ya. Nah, kita sebagai pedagang kita harus bersaing sehat. Jangan kita itu tidak suka, tidak senang dengan melihat pedagang lain itu lebih laris dari kita. Tidak boleh itu. Ya, kita harus bersaing secara sehat. Kita harus berpikir bagaimana caranya agar pembeli itu ke tempat kita, ya. Nah, adapun contoh menghargai kegiatan ekonomi lainnya yaitu membeli barang sesuai dengan harga. Ya, kita harus membeli barang sesuai dengan harga. Ya, jangan kita ingin mengurang-ngurangi. Oke. Oke, mungkin cukup di situ penjelasan teacher pada hari ini. Selamat pagi.